Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan kelas sekolah minggu pemuda-pemudi Gereja Baptis Indonesia Batu Zaman. Lengkap ya. Iya. Nah, tapi kita bukan lengkap itu bukan karena mau pemilu ya. Nggak ada hubungannya sih. Bukan buat kampanye gitu ya. Itu bukan. Sebetulnya sih ada kan ada sih. Oh, nanti ada banner. Iya. Oke, jadi minggu ini kita mau lihat kembali, melanjutkan kisah Abram. Abram belum jadi Abraham namanya. Di kisah ini agak beda dengan yang minggu lalu. Minggu lalu kayaknya Abram jagoan banget ya, bapak orang beriman gitu loh. Nah kalau di minggu sekarang kita mau lihat bahwa Abram itu walau gimana pun dia Manusia biasa. Ya punya kelemahan gitu ya. Nah, jadi di minggu sekarang itu kita mau melanjutkan dari Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Tapi sebelumnya kita harus berdoa dulu. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama belajar firman Tuhan di kelas sekolah minggu. Terima kasih karena Tuhan yang sudah menyertai kami sampai sejauh ini. Dan kami menyerahkan Tuhan pelajaran hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya hikmat dan pimpinan Roh Kudus saja yang menyertai setiap yang mendengarkan dan juga kami yang akan mengajar. Biar kiranya bukan perkataan atau kepandaian kami yang terucap dan tersampaikan, tapi sungguh-sungguh hanya kebenaran yang mau Tuhan sampaikan melalui kami. Kami serahkan Tuhan pelajaran hari ini supaya boleh menegur, menguatkan, dan meneguhkan kehidupan kerohanian kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, judulnya yang sekarang itu judul jangan menyimpang. Menyimpang kalau jalan lurus dia menyimpang gitu ke kanan atau ke kiri. Nah ini memang menariknya itu ya. Tadi sempat disinggung sama Pak Arseli. Minggu lalu kita belajar Abram yang begitu percaya gitu. Tuhan bilang pergi gitu ya, bahkan tanpa tahu tujuan gitu, meninggalkan keluarga dan lain sebagainya. Nah tapi ini belum ganti pasal loh teman-teman, baru ganti perikop gitu ya. Kita tiba-tiba dihantam dengan kenyataan tentang Abram yang lain. Maksudnya bukan Abramnya beda, tapi manusiawi lah, iya gitu. Dan buat saya ini juga jadi satu pelajaran juga gitu, bahwa memang sepanjang sejarah Alkitab nggak ada lah manusia sempurna itu. Sekalipun dia Abram gitu, nanti berganti jadi Abraham, bapak orang beriman gitu. Tapi dalam perjalanan hidupnya dia juga ada kejatuhan. Tapi yang membedakan nanti bagaimana dia merespons setelah teguran-teguran dari Tuhan gitu. Oke, jadi kita akan lihat di bagian pertama ini kenapa kejatuhannya seperti apa ya. Ini Abram itu dia karena takut menghadapi orang Mesir. Jadi sebelumnya gini, di pasal 12 yang mulai ayat 10 itu kan dibilang judulnya adalah Abram di Mesir, judul perikopnya. Tapi di ayat 10 dibilang kalau ada peristiwa besar pada waktu itu di tempatnya Abram tinggal ya. Abram waktu itu tinggal di tanah Negeb. Kalau lihat ayat 9-nya. Nah, di tanah Negeb lalu ada kelaparan besar, mungkin juga karena kekeringan cukup sering terjadi ya itu ya, kayak gitu. Nah lalu dari tempat itu Abram berpikir bahwa di Mesir ada makanan. Nah ini jadi persoalan nih, karena siapa yang nyuruh Abram ke Mesir gitu ya? Dia nggak tanya Tuhan dulu, tapi dia langsung putusin ke Mesir. Ya, mungkin juga dia berpikir karena hewan ternak banyak, keluarga harus ada yang ngasih makan, jadi dia berpikir gitu. Dan itu memang mungkin pikiran yang logis gitu, karena kalau lihat dari peta juga jaraknya lumayan dekat gitu ya, dan bisa dibilang Mesir itu makmur di waktu itu. Dia ya pokoknya sistem pemerintahan dan sebagainya itu menjanjikan gitu ya. Tapi balik lagi di ayat 10 juga, ini sesuatu yang nggak pernah saya ngeh gitu. Abram tidak pergi dengan bertanya gitu. Jadi pergi tanpa bertanya, justru dia
memutuskan aja, pergilah Abram ke Mesir. Nggak ada seperti misalnya di ayat 1 kan berfirmanlah Tuhan gitu ya. Ini nggak ada nih, jadi dia pergi. Nah ternyata ketika dia memasuki Mesir ada masalah baru lagi. Di ayat 11 itu dibilang bahwa Sarai istri Abram itu seorang perempuan yang cantik parasnya. Nggak kebayang juga sih saya gitu, karena ini perempuan usia lumayan ya? Gitu, bukan yang bisa usia 20-30 gitu, tapi di usia lanjutnya dia masih dibilang cantik gitu ya. Dan ini menimbulkan ketakutan kedua. Setelah tadi soal kelaparan, ini ketakutan kedua. Ketakutannya adalah kalau orang Mesir melihat bahwa Sarah yang cantik ini sudah bersuami, kita singkirin aja suaminya, kita ambil Sarainya. Isu ketakutan. Dan mungkin itu ya, tadi tempat ngobrol juga dengan Bu Fijin, kemungkinan memang jadi budaya Pak, khususnya orang Mesir mungkin terkenalnya begitu pada waktu itu ya. Mungkin terkenalnya bisa aja ngambil istri orang lain gitu, dengan apalagi orang asing nih ceritanya ya, ya. Apalagi itu orang asing, jadi lebih rentan gitu. Makanya kemudian di ayat 12 bisa dibacain. Abram bilang gini ya, apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Ayat 13 saya lanjut, katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Nah itu jadi memang yang namanya kalau kita dipimpin oleh ketakutan, kita akan masuk dalam ketakutan yang selanjutnya. Iya. Jadi bukannya kita jadi kemudian minta tolong sama Tuhan, tapi karena kita udah takut sebelumnya, kita ada ketakutan selanjutnya yang muncul itu. Dan yang parah tuh karena respons yang diambil setelah untuk menghadapi ketakutan, bukan kembali kepada Tuhan tadi yang dibilang, tapi berpikir dengan akal sendiri. Nah inilah itu. Asal mula judul pelajaran kita, jangan menyimpang itu. Dia, Abram ini menyuruh Sarai untuk bilang, jangan bilang jadi istri, tapi jadi adik gitu ya. Nah memang kalau di ayat pasal-pasal belakang itu nanti ada penjelasan juga, memang sebenarnya Abram dan Sarai ini jadi masih ada hubungan darah kekerabatan gitu. Tapi kan secara status yang sekarang mereka suami istri. Jadi kalau Abram tuh membela dirinya, ya nggak salah dong, saya kan nggak bohong. Memang dia anak bapak saya, walaupun bukan anak ibu saya. Nah, tapi dia menutupi bagian dia istri saya gitu. Sehingga ini suka gitu ya kadang kita tuh. Iya. Barat kebohongan akan memicu kebohongan selanjutnya. Ini ketakutan juga akan memicu ketakutan yang lain gitu. Dan kadang-kadang jadi pembelaannya gitu. Saya bohong tapi bukan bohong sih, gimana ya? Saya mah nggak jujur aja, tapi bukan bohong. Okay. Gitu ya. Seperti yang dilakukan ini gitu. Ya memang sih nggak salah dia bilang adiknya gitu, tapi fakta yang terbesar sebetulnya ini istri saya gitu. Nah, menariknya nih teman-teman, ketakutan Abram terbukti. Nah, jadi di ayat 14-15 itu diceritakan begitu orang Mesir lihat, bahkan ini mungkin ketakutan Abram awalnya cuma orang Mesir ya, tapi yang terjadi itu bukan orang Mesir biasa, Firaun, penguasa nomor 1 Mesir, naksir sama Sarai. Bener ketakutannya tuh. Jadi udah bener dong tindakannya itu ya tadi, jangan ngaku jadi istri, itu kan bener kan. Yang naksir udah bukan orang Mesir biasa, ini udah penguasa nomor 1 loh gitu. Ini nggak mungkin nggak keturutin, nggak ada perempuan kayaknya yang boleh menolak merenya di zaman itu. Mungkin ya, apalagi masuk dan diinginkan oleh pemimpin negeri itu. Siapa yang menolak ya? Itulah. Nah, jadi terus kita ada di dilema itu. Tapi ada hal-hal yang sampai hari ini, sampai ayat itu kita juga nggak bayangin ya. Tapi yang jelas pertanyaannya kan gitu. Masuk ke poin kedua pelajaran kita nih. Bisakah
kebohongan itu bertahan gitu? Bisa nggak? Kelihatannya aman. Karena di ayat yang ke-16 itu dibilang Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Semua dikasih. Jadi dari kebohongan yang bilang ini adik saya, bukan cuma selamat nyawanya gitu ya, tapi bahkan dapat bonus. Iya. Berarti kasarnya gitu ya, kalau ada kebohongan yang berhasil gitu. Iya kan gitu ya. Lihat kalau kasus di luar bohong kayak gimana sih? Kayak si itu tuh, itu kan dia muter uang pakai duit kayaknya apa, Ponzi ya. Skema Ponzi ya. Skema Ponzi. Masuk nerima uang untuk bukan naik haji, apa, umroh ya, untuk iya. Untuk uang umroh masuk, karena memang perlu proses itu. Pertama prosesnya proses nabung, kedua proses untuk perjalanannya itu nanti harus ditentuin kan. Ada gilirannya gitu kan. Ada gilirannya. Nggak begitu kayak kita belanja di mall, hari ini kita beli, hari ini kita dapat barang gitu, kita dapat tiket. Itu kan ada prosesnya dulu. Nah, dia main-main di durasi itu. Tapi begitu orang-orang harus jatuh tempo, harus dikeluarin uangnya, uang yang lain belum ada. Iya. Karena uang yang harusnya dipakai buat bayar sama dia dipakai untuk kehidupan aja, apa, biaya hidup. Bukan biaya hidup itu mah ya. Gaya hidup ya. Tapi kan orang melihat waktu belum tahu nih ya bahwa itu adalah kebohongan, mereka melihat ini pasangan suami istri yang berhasil. Maksudnya usahawan yang berhasil gitu ya, bisnis. Dan diberkati ya. Nah, iya kesannya diberkati ya, karena bisa menikmati gaya hidup yang seperti itu gitu. Berarti dari bisnisnya menguntungkan dan bermanfaat gitu ya. Nah, tapi ternyata itu kan kebohongan. Sehingga apa yang dialami oleh Abram ini juga kebohongan ini, walaupun kesannya kayak menghasilkan keuntungan ya, dapat pemberian dari Firaun tadi, sebetulnya tadi saya sempat berpikir, emang dia mau bohong berapa lama sih? Dia mau relain istrinya udah gitu dikasih ke orang, padahal baru kemarin kan Tuhan itu bilang, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Apa Tuhan tuh bilang kamu akan menjadi bangsa yang besar dari perempuan baru gitu? Kan enggak ya? Berarti kan ini istri yang Tuhan perkenankan menjadi cikal bakal sebuah bangsa besar gitu. Makanya tadi sempat kepikir, ini kalau bohong mau sampai kapan, sampai kelaparannya selesai gitu. Baru terus bilang sama Firaun, sorry Fir gitu, ini istri ambil lagi boleh gitu kan? Oh boleh, kepala kamu gantinya gitu. Tidak semudah itu Ferguson gitu kan. Itu hal yang nggak kebayang oleh Abram waktu dia ngomong itu ya, waktu dia dengan ketakutannya itu dia berbohong ke orang Mesir. Jadi jangka pendek dia lihatnya ya, pokoknya bisa selamat dari kelaparan, tidak dibunuh sampai Mesir, selesai dulu habis itu ya. Iya. Padahal ya gitu ya, setiap kebohongan, ketidakjujuran pasti ada konsekuensinya. Makanya kita masuk ke poin ketiga nih. Apa konsekuensi kebohongan itu? Abram berusaha untuk nutup-nutupi kalau dia adalah suami yang sah dari Sarai. Begitu juga Sarai dinyatakan bahwa adalah adik Abram. Jadi orang Mesir yang nggak tahu itu ya. Tapi rupanya Allah nggak bilang langsung ke Abram, tapi dia bilang langsung ke Firaun ya. Di 17 Pak. Di ayat 17. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya. Lalu seisi istananya karena Sarai, istri Abram itu. Ayat 18, lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Ayat 19, mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Gitu. Jadi ada konsekuensi ketika kita berusaha ngejaga
nggak Menutupi. diketahui oleh orang itu, ternyata Tuhan masih tahu lewat orang lain. Ini kemungkinan Firaun dikasih tahu lewat mimpi, lewat mimpi. Oh, Tuhan bisa sih bicara ke orang yang nggak beriman, bukan orang percaya? Ya bisa. Tuhan bisa pakai segala macam cara supaya rencananya dia terlaksana. Itu poinnya ke situ ya. Abram tetap menjaga Abram dan Sarah ini menjadi suami istri gitu. Karena ada rencana besar di balik pernikahan mereka, keluarga ini gitu ya. Udah dijanjikan bahwa dari keturunanmu lah gitu akan lahir bangsa yang besar, dan Allah nggak pernah menarik pernyataan itu ya. Bahkan diulang-ulang ya. Bahkan diulang-ulang. Peneguhan. Sehingga menarik juga mungkin kalau kita menyaksikan gitu ya, kadang kebohongan itu kebongkar dari hal yang kayaknya sepele. Kayak kebetulan gitu bisa kebongkar. Tapi dari pelajaran hari ini kita juga belajar, bukan. Memang Tuhan berkehendak menghentikan kebohongan itu. Nah ini tadi saya baru share sama Pak Arsendi tuh cerita SMA itu ya. Ceritanya gitu, ada teman saya entah gimana tuh bawa rokok ke sekolah. Oh iya, oke. Nggak boleh kan gitu. Udah tahu nih di data tertib udah ada. Jadi gimana caranya? Sembunyiin, jangan di tas. Nanti kalau sial-sialnya ada razia ketahuan juga. Akhirnya disembunyiin di mana? Di papan tulis, di atas papan tulis gitu ya. Zaman dulu kan masih papan tulis, bukan whiteboard bahkan. Di pelajaran terakhir mungkinnya itu, makanya teman-teman itu pede aja naruh di sana gitu. Karena udah gitu pelajaran terakhir juga si gurunya tuh tipe yang kalau ngajar tuh ngomong terus gitu, nggak pernah nulis-nulis lah, aman lah pokoknya gitu ya. Entah bagaimana dong si guru ini, entah karena semangat, entah apalah, dia mulai menulis di papan tulis. Bukan hanya menulis, dia gebrak papan tulisnya. Mungkin karena udah pelajaran terakhir dia banyak ngantuk-ngantuk gitu juga kali ya, jadi gebrak. Dan akibatnya apa? Rokoknya jatuh dong dari tempat persembunyiannya, dia jatuh. Jadi panjang deh, nggak pulang-pulang. Jadi yang dari tadinya sudah bersiasat mau membohongi peraturan, membohongi sekolah, ketahuan. Jadi kasus besar gitu, karena ya buat kami dulu apalagi sekolah Katolik gitu yang kayak gitu-gitu tuh tidak bisa ditolerir gitu. Saya lupa apa hukumannya jadi gimana, apa melibatkan orang tua juga, saya lupa. Tapi yang pasti saya ingat bahwa ya itu bukan kebetulan sih, kenapa si guru yang tadinya nggak pernah nulis atau gebrak-gebrak papan tulis gitu ya. Ya tapi memang Tuhan mau menghentikan kebohongan itu. Ya, kita nggak tahu kalau misalkan di balik itu mungkin ada dampak yang lebih parah kalau sampai dibiarkan gitu kan. Jadi Tuhan hentikan. Nah, kenapa anak-anak Tuhan juga mungkin bisa seperti itu ya, ketika berbohong kok kayak susah gitu ya kalau anak Tuhan. Bisa ketahuan, bahkan jadi kayak lebih menyengsarakan. Atau kayaknya kita kurang cerdik gitu ya, kurang lihai gitu. Kurang lihai gitu dibanding anak-anak yang lain gitu. Apakah karena itu gitu? Tapi enggak sih ya, kita emang bodoh aja gitu kalau ngebohong gitu. Mending gampang pisan ketahuan gitu. Enggak sih, tapi karena memang kita tidak diizinkan. Tuhan nggak kasih gitu. Kalau kita bisa berbohong dengan mudah, ya bukan anak Tuhan dong. Iya, begitupun juga kalau misalkan Tuhan membiarkan kebohongan itu berlanjut, nggak mau. Jadi dihentikan, mungkin membuat kita jadi malu. Ya saya nggak tahu ya, Abraham juga malu kali waktu ditembak gitu sama Firaun. Datang sini. Itu istri. Mesir udah tahu loh. Kalau itu adiknya loh. Iya, udah dikasih hadiah sama Firaun, terus ketahuan bohong. Ya pasti kan bukan kejadian yang cuma udahlah jangan rame-rame kita doang. Ini udah seantero negeri meren tahu gitu ya. Ya malunya juga ya. Tapi memang poin yang lain yang bisa kita pelajari juga selain bahwa Tuhan akan menyingkapkan itu ya, menyingkapkan kebohongan-kebohongan yang kita coba tutupi itu, terutama sih ditutupi itu karena kita nggak bertobat. Kalau kita bertobat, kita pasti mau membuka itu. Minimal kita menyatakan dosa itu di hadapan Tuhan. Ingat Daud ya, waktu beberapa pelajaran yang lalu, Daud begitu dia
menyatakan diri, Tuhan saya bertobat. Nah itu Tuhan juga ngasih solusi. Nah persoalannya kalau nggak bertobat, memang harus ditekan dengan keras supaya bertobat. Ya, di ayat lain Allah bilang kalau dia menghajar ya orang yang dikasihinya gitu, bukan dilus-lus supaya, tapi dihajar gitu. Nah jadi buat Tuhan yang penting juga adalah karakter itu ya, karakter yang mau ikut pimpinan Tuhan, bukan dipimpin oleh ketakutan, bahkan oleh kebohongan-kebohongan, bukan yang seperti itu, tapi yang dipimpin oleh kehendak Tuhan. Memang kita akan menghadapi persoalan-persoalan kayak yang dihadapi Abram ini, ada kelaparan, setelah kelaparan terus kita mau ngapain gitu. Itulah pentingnya dekat sama Tuhan. Sehingga waktu kita ngambil keputusan dengan hikmat, bukan dengan ketakutan gitu. Dan tindakan itu ya, menghadapi ketakutan bersama Tuhan, itu pasti tetap membawa damai sejahtera karena kita di jalan yang benar. Kalau kita menyimpang tadi ya, merancang-rancang sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, malah jadi lebih parah lagi nanti. Jadi teman-teman jangan berpikir untuk melatih kemampuan itu ya, untuk bersiasat gitu ya, atau apa. Sudah jangan. Kalau sudah pernah gagal, sudah mengerti lah sekarang gitu ya, bahwa itu bukan karena kegagalan kita secara pribadi, tapi karena Tuhan campur tangan dengan kasih-Nya gitu. Jadi berhentilah untuk jangan berpikir yang aneh-aneh lagi gitu. Iya. Harus, kalau kita nggak jujur sama orang itu kan kita pasti nggak jujur sama Tuhan. Nah, mendingan belajar jujur sama Tuhan daripada kita berusaha jujur sama orang itu, atau berusaha begini, berusaha begitu. Kita mendingan jujur sama Tuhan. Nanti Tuhan kasih hikmat untuk menentukan langkah selanjutnya apa. Dan kalau bicara hikmat Tuhan emang kayak gimana? Itu kayak waktu Salomo mutusin itu ya. Memutuskan. Ingat kisah itu ya? Dua orang ibu yang mengaku. Di 1 Raja-Raja 3 itu. Ada orang yang ngaku dibawa anak dua-duanya. Ada dua ibu bawa satu anak yang hidup dan harus diputuskan di hadapan raja karena pelik persoalannya. Raja harus memutuskan siapa dari salah satu ibu itu yang benar-benar punya anak gitu. Dan hikmat Tuhan tuh datang dengan gitu. Bisa diputuskan. Enggak pakai tanya pertimbangan penasihat gimana ya? Enggak loh, itu langsung Salomo yang decide gitu, dan enggak terlambat gitu. Jadi memang kadang kita ketakutan tuh bikin gimana ya? Kayaknya Tuhan nggak bergerak gitu. Jadi saya ajalah yang bantu. Nah itu ya. Jadi enggak sih sebetulnya. Memang perlu bersabar tunggu waktu Tuhan. Amin. Itu pelajaran hari ini. Ya. Semangat teman-teman menjaga integritas. Amin. Dan menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Kami kembali datang hadirat Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan meneguhkan kami melalui pelajaran dari kesalahan Abram di masa lalu. Tapi kami mau percaya bahwa Tuhan terus membentuk kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang lebih takut Tuhan dibanding takut lingkungan sekitar, masa depan kami, ketidakmampuan kami. Kami hanya mau takut kepada Tuhan karena takut pada Tuhan menyelamatkan hidup kami, bukan hanya saat ini tapi juga di masa depan. Tuhan juga yang akan membuat kami bisa lebih terjamin di masa depan karena takut akan Tuhan itu. Terima kasih Bapa di surga, kami bisa diteguhkan melalui pelajaran pada pagi hari ini. Kami menyerahkan kalau sebentar akan mengikuti ibadah, biarlah Tuhan memimpin hati dan pikiran kami supaya bisa beribadah dengan baik. Dan biarlah ibadah ini boleh jadi ucapan syukur kami karena Tuhan sudah menyertai dari sepanjang minggu. Dalam nama Yesus Kristus kami mau serahkan doa kami. Amin. Amin.